Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saya dan Anda semua selalu sehat ya teman-teman. Amin ya robbal alamin. Baik teman-teman, yang kita bahas dalam video ini adalah kenapa sih rata-rata peternak bebek pedaging itu jarang sekali yang menggunakan bahan pakan katul, teman-teman ya. Itu kita akan bahas dalam kesempatan kali ini. Oke teman-teman, sebelumnya kita berikan intro dulu mengenai bahan pakan teman-teman ya. Pakan atau mix pakan ini merupakan suatu hal yang penting sekali bagi peternakan bebek pedaging khususnya. Karena bila kita bagus dalam ransum pakan kita, pakan campuran kita, tentunya nanti keuntungan yang kita dapat itu akan jauh lebih bagus teman-teman, akan jauh lebih banyak. Dan sebaliknya, dan ransum pakan ini sering menjadi momok ya teman-teman bagi para peternak khususnya pemula. Kenapa? Karena biasanya kalau masih pemula itu dia masih galau teman-teman, masih mudah terpengaruh dengan ransum pakan peternak yang lain. Artinya dia misalkan ada orang yang bilang ransum ini loh bagus, ransum itu loh bagus, itu biasanya dia masih apa ya, masih mudah terpesona dengan ransum pakan lain. Padahal kalau kita gonta-ganti pakan itu efeknya itu tidak bagus untuk peternakan bebek ini teman-teman ya. Bebek itu berbeda dengan ayam, berbeda dengan entok. Kalau ayam ataupun entok bisa sekali gonta-ganti pakan, artinya setiap minggu itu ganti pakan bisa banget. Kalau bebek pedaging ini yang punya target sekian hari harus panen dan bobot sekian, itu tidak bisa gonta-ganti teman-teman. Jadi beternak bebek pedaging ini dibutuhkan suatu ransum pakan yang konsisten. Makanya dalam video saya yang lain saya tekankan, saya ulang-ulang mengingatkan bahwa cari bahan yang mudah didapat di sekitar kita. Karena kalau bahannya tidak mudah didapat di sekitar kita, nanti kita akan gonta-ganti bahan pakan campuran teman-teman ya. Terus ke pokok pembahasan langsung. Kenapa rata-rata peternak bebek pedaging itu jarang sekali yang menggunakan katul teman-teman ya, bekatul ataupun dedak, apalah itu bahasanya. Begini, katul itu kan memang harganya murah ya teman-teman, tapi katul ini itu tidak cocok untuk bebek pedaging, tidak cocok sekali katul. Menurut saya ini ya, menurut saya. Kenapa tidak cocok Pak? Begini, katul itu rata-rata mempunyai kandungan serat yang tinggi. Dan itu serat itu tidak terlalu dibutuhkan oleh bebek. Jadi tidak bagus untuk peternakan bebek ini. Contohnya lagi polar teman-teman ya. Polar itu juga tidak bagus untuk bebek. Menurut saya polar tidak bagus. Rata-rata katul atau polar ini kan digunakan untuk sapi, kambing ataupun ayam ya teman-teman ya. Karena hewan tersebut memerlukan banyak serat dan sistem pencernaannya pun beda dengan bebek ini. Artinya bebek ini kan tidak mempunyai telih ya. Kalau ayam, entok
itu kan punya teman-teman ya, punya. Jadi seandainya kita paksakan menggunakan katul ya, misalkan katulnya mendominasi dari ransum pakan kita bahannya, itu nanti hasilnya tidak bagus. Hasilnya bebek itu akan sering makannya akan banyak, tapi pakan tersebut tidak menjadi daging. Efeknya apa? FCR bengkak, biaya bengkak, keuntungan sedikit. Saya berbicara seperti ini sudah praktekkan teman-teman ya, sudah mempraktekkan dalam kandang saya ini. Dulu waktu awal-awal saya memulai beternak bebek itu ya demikian. Saya menggunakan katul. Seiring berjalannya waktu, seiring berjalannya waktu dan saya bertambah ilmu dari teman-teman peternak yang lain, saya pun meninggalkan katul ini. Dalam ransum pakan saya ini, saya tidak menggunakan katul sama sekali. Ya kalau untuk sekedar campuran saja, hanya untuk serat saja tidak masalah. Tapi kalau katulnya mendominasi itu akan bebek itu akan makannya banyak, tapi tidak akan gemuk seperti itu loh. Kalau hanya untuk campuran beberapa kilo tidak masalah. Yang jadi masalah kalau katul ini mendominasi dari ransum pakan kita. Ada yang bilang difermentasi Pak katulnya supaya bagus untuk bebek. Mohon maaf, saya termasuk orang yang tidak percaya dengan pakan fermentasi bila digunakan untuk bebek pedaging untuk pembesaran. Terus apa Pak yang cocok untuk bebek? Bahan pakan apa yang cocok? Itu adalah kebi teman-teman ya, kebi. Kebi itu polesan beras yang diputihkan itu mengeluarkan kebi. Kalaupun Anda terpaksa menggunakan katul tidak ada kebi, teman-teman gunakan katul yang jenis separator. Kalau separator itu masih bisa diterima oleh bebek. Kalau misalkan katul kasar yang banyak menirnya itu tidak bagus teman-teman untuk bahan pakan ini, untuk bebek ini. Jadi itu ya teman-teman beberapa alasan kenapa di farm saya ini tidak menggunakan banyak katul, dan juga peternak-peternak bebek yang lain tidak menggunakan katul ini kebanyakan. Semoga bermanfaat informasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.